Jadi perhatikan, soal ini bentuknya dikasih gambar. Ya, sudah diketahui daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kamu diminta menentukan nilai minimum fungsi objektif. Jadi langkahnya, dari gambar ini, kita sudah bisa menentukan titik pojok. Ya, kalau kita lihat, saya buat gambarnya sekali lagi. Ini ada berapa titik pojok kalau kamu perhatikan? Dia udah kasih nih, ada 3, titik Pak. A, Ya. titik B, titik 3. C. Ya, yang sudah ketahuan titik apa? A, AC. sama. Nah, titik A sudah ketahuan yaitu 0,4. Titik B kita belum tahu dan titik C kita sudah tahu 3,0. Nah, kita mau mencari titik B. Kira-kira langkah awalnya diapain nih? Kita cari persamaan garisnya. Misalnya, nah, misalnya saya buat dulu ini garis pertama nih. Ya, garis pertama berarti titiknya 0,4 dan 2,0. Berarti saya buatkan seperti ini. Ya. Dengan rumus yang kemarin AX tambah B sama dengan AB jadi apa? A-nya itu 4, B-nya kan jadi 2 kan? Nah, berarti kalau saya substitusi A-nya jadi 4 kali X tambah 2 kali Y sama dengan 4 kali 2. Jadi 2X tambah Y sama dengan 4. Ya. Kemudian garis ini kalau kita ditanya pertidaksamaannya, arsiranya kemana nih garis pertama ini? Atas. Ke atas. Berarti tandanya lebih dari. Nah, garis pertama kamu udah dapat nih. Sekarang garis kedua, yang ini melalui 0,3 dan 3,0. Itu adalah garis kedua. Nah, kita cari juga dengan rumus yang sama. Nah, maka kita dapatkan 3X tambah 3Y sama dengan 3 kali 3. Atau kalau mau dibagi 3 semua boleh. Jadi X tambah Y sama dengan 3. Arsirannya kemana garis yang ini? Kedua ini? Ke atas. Ke atas. Berarti sama, tandanya lebih dari. Nah, kita udah dapat tuh persamaan garisnya kan? Dua-duanya. Tinggal kita mau cari titik B. Nah, kita mau cari titik B. Ya, sama dengan yang tadi. Nah, kita buat begini kan. Titik B ini yang belum ada nih. Nah, maka kita eliminasi. Yang tadi sudah kita dapatkan tuh. 2X tambah 4Y sama dengan 4. Dengan X tambah Y sama dengan 3. Kira-kira kita kurangi, dapat X-nya sama dengan 1 ya. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 2. 2. Nah, udah kita dapat titik B 1,2. Baru kita masukkan ke fungsi objektif. Nah, kalau saya buat tabel seperti ini. Silakan. Nah, ketika 0,4 kamu masukkan. Jadi 3 kali 0 tambah 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian titik B 1,2. Jadi 3 kali 1 tambah 2 kali 2 sama dengan 7. Terakhir titik C 3,0. Saya masukkan jadi 3 kali 3 tambah 2 kali 0 sama dengan 9. Nah, tadi ditanya nilai apa? Maksimum apa minimum? Minimum. Minimum. Berarti minimumnya berapa? 7. 7. Nah, seperti itu. Jadi langkahnya hampir sama, cuma bedanya kita tidak membuat daerah himpunan penyelesaian. Jadi sudah dikasih sama soalnya, kita cuma menentukan titik pojok-pojoknya saja. Oke, bisa dipahami ini semua? Bisa. Ya, perhatikan. Ini ditanya nilai minimum dari fungsi fx, y dengan persamaan 2x tambah 3y. Ini gambarnya udah dikasih ya. Berarti dari gambar ini kamu bisa identifikasi ada berapa titik pojok? Ya. 3. Ada 3. 3. Nah, kita buat seperti ini. Ya, saya buat gambar sekali lagi biar lebih mudah. Nah, ini yang pertama nih udah jelas nih. Titiknya 5,5. Oke, kita udah dapat nih. Jadi mudah ya. Kemudian titik yang kedua yang ini. Titik B 0,4. Kita juga sudah dapat. Nah, tinggal yang terakhir nih. Titik C. Nah, kita belum dapat. Nah, sekarang kamu perhatikan.
Ya, titik C itu perpotongan garis mana? Ini ya. Nah, garis yang pertama saya tulis ini nih. Yang melalui 0,4 dan 4,0. Gitu ya. Kemudian garis yang kedua yang ini. Sekarang kita lihat dulu garis pertama yang melalui 0,4 dan 4,0. Nah, kalau kita buat, kan menjadi dengan rumus AX tambah BY sama dengan AB, itu jadi 4X tambah 4Y sama dengan 4 kali 4. Nah, kita bagi semua dengan 4 ya. Jadi, X tambah Y sama dengan 4. Ini garis yang pertama. Kalau ditanya pertidaksamaannya, kamu lihat, garis yang pertama ini arsirannya kemana? Ke atas. Ke atas. Berarti tandanya pasti lebih dari. Itu ya, kalau ditanya. Dah, selesai nih garis pertama kita dapat X tambah Y lebih dari sama dengan 4. Sekarang garis kedua, yang ini nih. Nih, ya. Yang melalui 0,0 dan 5,5. Nah, kamu lihat. Selalu sama. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 5, Y-nya 5. Nah, kesimpulannya kalau mereka selalu sama, kita bisa buat Y sama dengan X. Oke? Y sama dengan X. Atau kalau saya tulis, X min Y sama dengan 0. Sampai sini dulu, paham? Paham. Ya, berarti kita udah dapetin ya. Nah, kalau ditanya arsirannya, ya dibuat saja. Dia arsirannya kemana? Dengan miring seperti ini, arsirannya ke sebelah sana kan? Nah, maka bisa kita ambil kesimpulan, ya tandanya adalah dia kurang dari sama dengan 0. Gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah punya 3 titik pojok nih. Cuma yang yang ketiga kita belum dapat titik C. Ya udah kita eliminasi dari pertidaksamaan yang sudah kita ubah jadi persamaan kan nulisnya gini. X tambah Y sama dengan 4 dengan X min Y sama dengan 0. Kalau kita eliminasi dengan tanda plus, maka kita bisa dapatkan 2X sama dengan 4. Oke? Berarti X-nya berapa? 2. Kalau X-nya 2, maka kita bisa cari Y-nya. Ya, itu Y-nya kita dapatkan juga nilainya 2. Ya, jadi bisa kita ambil kesimpulan titik C adalah 2,2. Nah, kita udah dapat semua 3 titik pojoknya. 5,5, 0,0, dan 2,2. Ya, kita cari, masukkan ke fungsi objektifnya. Nah, ketika 5,5 kamu substitusi nih. Jadi 2 kali 5 tambah 3 kali 5 sama dengan 25. Kemudian kalau 0,4 jadi 2 kali 0 tambah 3 kali 4 sama dengan 12. Dan terakhir yang titik C 2,2 kamu masukkan. Jadi 2 kali 2 tambah 3 kali 2 sama dengan 10. Tadi yang ditanya maksimum apa minimum? Minimum, Pak. Minimum. Maka kesimpulannya minimum berapa? 10, Iya, Pak. nilai 10, Pak. minimumnya adalah 10 ya. Jadi dari soal yang tadi yang ditanya nilai minimumnya adalah 10. Nah, sekarang kamu perhatikan soal ini diketahui daerah himpunan penyelesaiannya ya, sudah dibuat dalam bentuk gambar. Ya, di sini kita lihat daerah himpunan penyelesaiannya, kemudian ditanya nilai maksimum dari 2X tambah Y. Nah, kalau kamu perhatikan, ini bentuk daerah himpunan penyelesaiannya adalah bentuk apa? Segitiga. Ya, berarti ada 3 titik ya. Nah, kita tulis 1, 2, 3. Nah, ini misalnya titik A nih. Udah dikasih tahu 2,0 ya. Titik B juga sudah jelas ini 6,0. Tinggal tugas kita mencari titik C. Oke, paham? Sekarang kamu lihat, titik C itu perpotongan 2 garis kan? Iya. Ini saya anggap garis pertama, yang ini saya anggap garis kedua. Sekarang kamu lihat garis pertama dulu. Garis
ke 1, titiknya berapa aja? 0,4, 0,4 dan 2,0. 2,0. Ingat kita pakai rumus AX tambah BY BY sama dengan sama AB ya. dengan AB. Nah, berarti jadi 4X 4X plus tambah 2Y 2Y sama dengan 8. 4 kali 2. 4 Nah, ini kali kita bagi semua dengan 2. 2 Jadi 2X tambah Y plus Y sama dengan sama dengan 4. Nah, arsiranya kemana nih garis 1 ini? Ke atas. Ke atas, maka tandanya kita jadikan lebih. Lebih dari. Oke, sekarang kamu perhatikan garis yang kedua. Garis kedua titiknya berapa? 0,2 sama 6,0. Ya, 0,2 sama 6,0. Berarti dengan rumus yang sama, jadi 2X tambah Plus 6Y 6Y sama dengan 2 kali. 2 kali 6. Ini kita bagi 2 ya. Ya. Jadi X tambah Plus 3Y 3Y sama lebih dengan 6. 6. Arsirannya kemana? Ke bawah Nah, maka tandanya kurang dari. dari. Oke, kita mau cari titik C dengan mengeliminasi. Nah, perhatikan. Jadi kita cari titik C dengan eliminasi. Ya. Pertama garisnya atau persamanya 2X tambah Y sama dengan 4. Yang kedua, X tambah 3Y sama dengan. Nah, jika mengeliminasi, kamu harus pilih mau menghilangkan X atau Y, kan gitu? Iya. Nah, saya pilih di sini menghilangkan X. Nah, Iya. ini kan X tandanya angkanya beda nih kan? Iya. Nah, berarti ini saya kali 1, yang ini saya kali 2. 2. Gitu. Berarti persamaannya menjadi 2X tambah Y sama dengan 4, tetap ya. Yang bawah 2X plus 6Y sama dengan 12. Ya. Nah, jadi setelah kita kalikan 1 dan 2 untuk menyamakan X-nya, nah ini kan bisa kita eliminasi ya. Nah, kita dengan tanda minus. Oke, berarti X-nya habis ya. Iya. Jadi tinggal min 5Y sama dengan min 8. Min Berarti 8. Y-nya sama dengan 8 per 5. Nah, oke. Nah, kita masukkan dah ke sini. Ke persamaan 1 aja. Yaitu Ya. 2X tambah Y sama dengan 4. Ya. Nah, berarti kita ganti nilainya. Jadi 2X tambah 8 per 5 sama dengan 4. Sama dengan 4. Nah, enaknya dikali berapa? 5 kayak tadi ya. Iya. Ya, berarti jadi 10X 10X tambah plus 8 sama dengan 20. Berarti 10X sama dengan 12. 12. X-nya sama dengan 12 per 10. Per 10 ya. Sorry, 12 per 10. Jadi X sama dengan 12 per 10 sama dengan berapa? 6 per 5. 6 per 5. 6 per Oke. 5. Nah, berarti titik C itu 6 per 5, 8 per 8 per 5. Oke, jadi lebih mudah nih. 5. Ya, sekarang kita tentukan nilai maksimumnya dari fungsi objektifnya, yaitu dari 2X tambah Y ya. Nah, ini kita mau cari. Titik pertama, titik A, yaitu 2,0. Nah, ini kamu ganti nih. Ya. Jadi 2 kali 2 tambah 0 sama dengan 4. 4. Titik B, berapa tadi? 6,0. 6,0. Berarti 2 kali 6 tambah 0 sama dengan 12. Dan terakhir titik C, yaitu 6 per 5, 8 per 8 per 5. Berarti sama dengan 2 kali 6 per 5 tambah 8 per 5. Berarti kalau kita lihat jadi 12 per 5 12 per 5 tambah 8 per 5. 8 per 5. Berapa? 20 per 5. 20 per 5. Sama dengan 4. 4. Ya, berarti nilai maksimumnya yang mana? 12. 12. Oke? Ya, terima kasih. Ya, sudah paham semua ya. Jadi harus tetap semangat. Oke, perhatikan gambar ini. Nah, ini ada daerah himpunan penyelesaian. Nah, kita diminta menentukan nilai maksimumnya dari 3X min Y. Kalau dari gambar
daerahnya berbentuk apa? Segitiga. Segitiga. Berarti ada 3 titik pojok ya? Iya. Nah, ini kita anggap yang pertama. Titik A nilainya berapa? 0,6. 0,6. Bagus. Ini kita anggap yang ini yang sudah ketahuan. Titik B berapa nilainya? 0,3. 0,3. Oke. Nah, tinggal yang satu nih, titik C. Kita harus cari dulu. Nah, sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita buat ini garis 1 misalnya. Ini garis 2. 2. Sekarang garis pertama itu titiknya berapa saja? 0,6, 2,0. 0,6 dan 2,0. Berarti dengan rumus AX tambah BY sama dengan AB jadinya 6X plus 2Y tambah Y sama dengan sama dengan 6 kali 2. 6 kali 2. Kita bagi semua dengan 2 ya. Ya. Berarti jadi 3X plus 3X Y tambah Y sama dengan sama dengan 6. 6. Oke. Kemudian garis yang kedua, garis 2, itu titiknya 0,340. sama 0,0. Berarti jadi 3X 3X tambah plus 4Y 4Y sama sama dengan dengan 12. Jadi boleh kamu buat pertidaksamaannya boleh sama dengan saja. Karena kita tujuannya mencari titik potong. Gitu ya. Paham? paham. Nah, tapi kalau ditanya pertidaksamaannya ini jadi lebih dari apa kurang dari nih? Lebih. Garis 1 yang ini? Kurang dari 6 ya. Berarti garis 2 pertidaksamaannya kalau dilanjutin? 3X plus 4Y lebih dari sama Ya, dengan 12. lebih dari sama dengan 12. 12. Ya, sekarang tugas kita selanjutnya mencari titik C. Ya, titik C kita cari, kita eliminasi nih. Ya, antara 3X tambah 4Y sama dengan 12 dengan 3X tambah Y sama dengan 6. Nah, kebetulan udah sama nih 3X-nya nih. Berarti kita kurangi ya. Jadi 3Y sama dengan 6. Y-nya sama dengan 2. Nah, kita dapat Y-nya 2, kita cari X-nya. Nah, misalnya saya substitusi ke sini. Boleh aja. Jadi 3X tambah 2 sama dengan 6. Berarti 3X sama dengan berapa? 4. X-nya sama dengan? 4/3. Oke, betul. Berarti kita dapat nilai titik koordinat C 4/3,2 ya. Nah, baru kita masukkan ke fungsi objektifnya, yaitu yang 3X min Y. Nah, ini ada 3 titik ya. Kamu perhatikan titik pertama, yaitu titik A, 0,6. Ya. Jadi 3 kali 0 dikurang 6. Jadi berapa? Ya, minus Min 6. Oke. Oh, iya. Yang B titiknya 0,3. 0,3. Berarti 3 kali 0 dikurang 3 sama dengan Min 3. min 3. Terakhir titik C 4/3,2. Berarti jadi 3 kali 4/3 dikurang 2. 2. Nah, ini kan bisa disederhanakan ya. Nah, ini boleh dicoret dulu nih. Berarti tinggal 4. 4 min 2. Oh iya. Kan? 2. 2. Nah, pertanyaannya apa? Yang ditanya nilai maksimum. Berarti mana maksimum nih? Min 6, 2. min 3 apa 2? 2. 2. Ya. Jadi nggak masalah ada pecahan. Jadi nilai maksimumnya dari soal ini adalah 2.